Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah menarik yang semoga menjadi renungan buat kita agar kita bisa memperbaiki diri dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Di sebuah tempat ada seorang ustadz yang memiliki kebiasaan-kebiasaan unik. Salah satu kebiasaan ia adalah ketika sebelum azan berkumandang, dia selalu berangkat ke masjid, melewati atau menempuh jalan yang lebih jauh. Untuk apa maksudnya? Agar banyak yang ia temui, agar banyak orang yang ia sambangi, untuk bisa diseru sama-sama berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Setiap hari ia lakukan, menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa. Tapi hal ini bukan tidak menemui hambatan dan bukan tidak menemui rintangan. Pada suatu hari ketika ia berjalan menuju masjid, dia sapa seseorang. Dia adalah seorang pemuda. Dia adalah seorang yang tidak pernah mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara, sebentar lagi azan berkumandang, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Tapi apa kata sang orang tersebut? Ustadz, silahkan Ustadz berangkat ke masjid. Saya hari ini tidak berangkat ke masjid. Berjalanlah sang ustadz. Esok hari dia datangi dan dia temui lagi orang tersebut. Mari saudara kita melaksanakan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Tapi apa yang terjadi? Orang tersebut nadanya sudah semakin tinggi. Ustadz, silahkan Anda menuju masjid. Toh nanti juga kita di akhirat masing-masing. Saya tidak melaksanakan sholat. Tetapi berangkatlah sang ustadz tersebut. Satu hari berikutnya tak pernah bosan, tak pernah berputus asa, karena memang itulah tugas amar ma'ruf yang harus dilakukan. Menyeru tak boleh berhenti. Sampai salah satu di antara kita ada yang meninggal dunia. Sahabat muslim rahimakumullah, begitupun pada hari berikutnya sang ustadz masih tetap menyapa dan mengajak orang tersebut untuk sholat berjamaah. Tapi hari ini rupanya orang tersebut sudah naik pitam. Emosi tak terbendung lagi. Habislah sang ustadz dicaci maki, dimarahi, bahkan dengan kata-kata yang sangat keji. Si ustadz hanya tersenyum dengan harapan mudah-mudahan hidayah Allah akan turun kepadanya, sehingga ia bisa sama-sama melaksanakan ibadah berjamaah di masjid tercinta. Selang beberapa hari sang ustadz meninggalkan kampung tersebut. Ia ada tugas keluar. Tetapi pada hari berikutnya setelah ia kembali, dia melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ketika hendak menyapa orang yang biasa ditemuinya, yang kemarin mencaci makinya, tetapi hari itu tidak ditemui. Berangkatlah sang ustadz menuju masjid tempat ia melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Tapi apa yang terjadi? Sampai di masjid, berkata di dalam hatinya, akhirnya tetanggaku ke masjid juga. Menangis ia, terseduh-seduh, terurai air mata sang ustadz. Kenapa? Karena ia temui
Orang yang selama ini, yang baru kemarin saja menghujat, mencaci makinya dengan kata-kata keji, hari ini sudah ada di masjid lebih dulu. Tapi sayang sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kemarin mencacinya, memaki sang ustadz tersebut, ke masjid bukan dengan kemauan sendiri. Ke masjid karena dihantarkan oleh sanak keluarga dan familinya. Ke masjid bukan niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun menjadi orang yang terhebat. Yang lain sholat menuju masjid, melangkahkan kakinya satu demi satu, tetapi dia sudah tidak pakai melangkah lagi. Orang lain masuk masjid menginjak karpet masjid, tapi dia tidak lagi menginjak karpet masjid. Sungguh luar biasa. Cuma sayang, karena tidak terbiasa masuk masjid. Apa yang terjadi? Sementara orang-orang berdiri sholat berjamaah di belakang imam, tapi dia sudah ada di depan imam. Yang lain berdiri di belakang imam, sementara dia sudah terbaring di depan imam. Inilah yang harus menjadi renungan buat kita. Muslim harus mau memakmurkan masjid. Jangan sampai kita datang ke masjid karena keinginan orang-orang, keluarga dan sanak saudara kita untuk datang ke masjid, tapi sudah tak bernyawa lagi. Mari, selagi hayat masih dikandung badan, jasad masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langkahkan kaki kita menuju masjid untuk senantiasa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang sudah meninggal bukan ratusan juta manusia yang sudah meninggal ingin kembali lagi dihidupkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita yang masih diberikan kesempatan hidup tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah curahkan hidayah kepada kita untuk sama-sama bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.